Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saudara berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa melalui channel Renungan Firman Tuhan ini, dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini agar bisa mengikuti renungan-renungan yang ada di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam kitab Efesus pasal yang ke-3 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema, jangan tawar hati seperti Efesus. Efesus adalah kota kuno yang berada di wilayah Turki saat ini. Dari dalam penjara di kota Roma, Rasul Paulus menuliskan surat ini. Dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Paulus jelaskan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Rasul Paulus juga ingin agar jemaat di Efesus sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus dan mengenal kasih karunia Allah yang besar. Dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan 9, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengan kasih karunia Allah dan berita Injil yang disampaikan, orang-orang yang bukan Yahudi pun layak menjadi ahli waris dan menjadi anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan iman jemaat di Efesus, didapati bahwa ternyata jemaat Tuhan di Efesus pernah merasakan apa yang disebut dengan tawar hati. Ketika mereka melihat kesesakan dan pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam penjara, mereka menjadi tawar hati. Tawar hati
bisa dialami oleh siapa saja, kapan saja, dan dalam situasi apapun. Orang bisa merasakan tawar hati. Dan ketika jemaat Efesus merasakan tawar hati, Rasul Paulus berkata kepada mereka, jangan kamu tawar hati. Dan hari ini kita akan belajar topik yaitu yang berhubungan dengan tawar hati. Keadaan tawar hati bisa dialami oleh siapapun di muka bumi ini. Tetapi jika tawar hati itu dibiarkan, maka akan mempengaruhi iman anak-anak Tuhan, termasuk iman jemaat-jemaat Tuhan di kota Efesus. Dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, Paulus katakan, sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Pertanyaannya adalah, apa itu tawar hati? Tawar hati menunjukkan pada suatu keadaan yang tidak bersemangat, tidak ada kemauan, hilang keberanian, dan putus harapan. Kecewa, putus asa, dan hilang harapan menjadi penyebab orang bisa tawar hati. Dia merasa bahwa harapannya tidak membuahkan apa-apa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang ada di Efesus merasakan keadaan tawar hati. Dan jika keadaan ini dibiarkan terus-menerus, maka akan mempengaruhi iman mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan. Hati-hati dengan tawar hati. Dalam Amsal 24 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Melihat keadaan jemaat Tuhan di Efesus yang tawar hati itu, Rasul Paulus sujud dan berdoa kepada Tuhan. Dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 20, Paulus menyampaikan doa-doanya kepada Tuhan. Dan isi doanya yang pertama, supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan jemaat Tuhan di Efesus. Dalam ayat 14 sampai 16. Orang yang kuat dan teguh imannya tidak akan mudah tawar hati. Jemaat harus kuat, harus teguh, supaya ketika menghadapi masa-masa kesesakan, mereka atau jemaat Tuhan tidak gampang tawar hati. Dan yang kedua, supaya Kristus berdiam di hati orang-orang Efesus. Dalam ayat yang ke-17, Kristus tidak hanya sekedar bahan perbincangan, percakapan atau bahan perdebatan, tetapi Kristus itu harus benar-benar ada di dalam hati jemaat Tuhan di Efesus. Banyak orang Kristen yang suka berdebat, suka hanya memperbincangkan Kristus, tetapi Kristus tidak ada di dalam hati mereka. Sehingga ketika menghadapi pergumulan, masa-masa kesesakan, mereka menjadi tawar hati. Untuk itu Paulus berdoa supaya jemaat Tuhan di Efesus harus merasakan bahwa benar-benar Kristus itu ada di hati mereka. Dengan itu, mereka tidak akan mudah tawar hati. Dan yang ketiga, supaya jemaat di Efesus sungguh-sungguh mengenal kasih Kristus. Dalam ayat yang ke-8, bukan sekedar tahu tentang Kristus, tetapi sungguh-sungguh mengenal kasih Kristus. Jemaat tidak akan mudah bimbang, mudah goyah,
apalagi tawar hati, kalau mereka benar-benar mengenal kasih Kristus. Untuk itulah Paulus katakan, Paulus berdoa kepada Tuhan berhubungan dengan tawar hati yang dialami oleh Efesus, supaya mereka benar-benar mengenal kasih Kristus. Dan yang keempat adalah supaya jemaat Tuhan di Efesus dipenuhi dalam segala kepenuhan Kristus. Dalam ayat yang ke-19, orang mudah tawar hati jika hidupnya hampa dan kosong. Tetapi orang akan tetap kuat, tetap tegar sekalipun menghadapi begitu banyak badai dan melewati masa-masa kesesakan. Dia akan tetap kuat jika hidupnya dipenuhi dengan segala kepenuhan Kristus. Kuasa Allah yang besar, Roh Allah yang besar memenuhi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, memenuhi kehidupan jemaat Tuhan di Efesus. Dengan itu mereka tidak akan tawar hati. Dalam ayat yang ke-21 dari Efesus pasal 3, Paulus katakan, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan jika renungan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu bisa bagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom.